Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, bersyukur kepada Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memanggil kami, Allah yang memberikan roh yang baru kepada kami, sehingga kami boleh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, bahkan rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dipuji dan dimuliakanlah Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah melihat ada ornamen Natal, ya. Ada pohon Natal, ya. Ada juga hiasan Natal, ada juga bendera Natal. Tahun lalu semua. Tapi tetap bersuka cita karena kita boleh melihat semaraknya Natal sudah mulai muncul, ya, baik di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semarak Natal biasanya itu semarak dengan yang namanya kado atau hadiah, ya. Hadiah Natal. Biasanya hadiah Natal itu mungkin seperti hari raya, ya, anak memberikan kado hadiah kepada anaknya, baju baru, sepatu baru, dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tapi tidak semua juga seperti itu, ya. Ada kado itu sebenarnya ada bermacam-macam juga, ya. Ada kado ulang tahun, ada kado pernikahan, ada juga kado kejutan apa saja, ya, dia membawa kado. Saudara mungkin pernah mendapat kado. Ada yang pernah mendapat kado? Ada? Ada, ya. Ada yang pernah dikerjain dengan kado? Biasanya anak muda atau dulu pernah mengerjain atau dikerjain, ya. Saya pernah melihat satu video di mana seseorang dikerjain dengan kado bentuknya kecil tapi bungkusnya besar. Jadi berlapis-lapis, ya. Pertama bentuknya mungkin seperti dus TV. Ternyata dibuka, loh kok masih ada dusnya, loh dalamnya terus sampai akhirnya hanya kecil. Awalnya mungkin bahagia, ya, awalnya bahagia, wah aku dapat kado yang besar, ternyata dibuka, loh kok jadi kecil. Jadi kadonya cuma ini, itu kado ngerjain. Ada juga kado yang mungkin bentuknya sederhana, tidak menarik, tetapi sesungguhnya sangat berharga, ya. Memang seperti tidak menarik, tetapi sesungguhnya bentuknya itu gunanya, manfaatnya itu sangat berharga sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat pada waktu masa kecil, karena masa kecil saya itu, bapak saya itu seorang petani, jadi hampir menanam berbagai macam yang namanya tanaman. Ada jagung, kalau musim jagung itu tanam jagung, kalau jagung muda itu suka dimasak. Kalau gombong namanya putren, ya, jagung yang kecil-kecil itu suka dimasak, hanya itu aja. Terus kalau musim kacang, ya, kacang brul atau kacang tanah, ya, itu juga hampir setiap hari itu ngerebus kacang, ya, ngerebus kacang. Nah, saya masih ingat dulu waktu kecil ibu saya orangnya boleh, kalau orang dulu itu gemi, ya. Gemi istilahnya eman-eman dieman. Itu kalau panen kacang, saya masih ingat panen kacang itu udah dicabut, udah dipretelik, sama ibu saya itu dipilihin, yang tua-tua dipilihin. Nah, apa yang dipilihin? Kini ngesuk bawa tahun ngarep, bawa bibit, jadi gue bibit. Lah, minum malnya gentone. Jadi isi kacang, ya, yang tidak banyak bijinya, jadi kelihatan besar tapi kecil, dalamnya kecil banget. Itu rasanya sedih banget.
Biyungnya gemi temen kayu, yung aduh. Rasanya aduh, pingin kacang udah ada, pingin nikmatin, malah apa namanya banyak gentonya ya. Ini gento kalau Banyumas apa Bapak Ibu? Gento ya tukang main. Kalau di sini apa namanya? Kacang yang masih muda. Iya. Apa? Kalau digombong namanya gento. Masih kampes-kampes, isinya kecil banget kalau digombong namanya gento. Gento tok kacangnya lah. Bukan gento tukang main ya. Jadi seperti itu. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berbicara tentang orang Majus dan Raja Herodes. Ya, orang Majus dan Raja Herodes. Mari kita buka nats kita hari ini dari Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, saudara dan saudari membaca ayat yang kedua terus sampai ayat yang ke-12. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang harus dilahirkan? Lalu kami melihat bintangnya di timur dan datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala di Taurat bangsa Yahudi. Lalu dibintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari zaman dulu akan bangkit seorang pemimpin yang akan membawa umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi selidiki bersama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah aku menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tepat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan oleh Nabi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dalam perenungan saya pada pagi hari ini, saya akan membuat tema yaitu orang Majus dan Herodes. Orang Majus dan Herodes. Apa hubungannya orang Majus dan Herodes dengan Natal? Bahkan apa hubungannya orang Majus dan Herodes dan dengan kita pada saat sekarang ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah orang Majus. Siapakah orang Majus itu? Kita tahu bahwa orang Majus adalah orang yang dari timur Yerusalem, dari sebelah timur dari daerah timur Yerusalem.
Salah satu orang yang dari timur Yerusalem juga adalah Abraham, ya, dari Ur Kasdim. Abraham juga berasal dari timur dan dipanggil oleh Tuhan. Lalu apa sih istimewanya orang timur? Ya, dalam hal sini orang Majus ini. Apa sih istimewanya dan siapakah dia? Sehingga dia kok malah justru lebih repot, atau dia justru lebih teliti, dan dia justru lebih menunggu akan lahirnya seorang raja itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat orang Majus ini boleh dikatakan adalah orang yang ahli dalam perbintangan, ya, atau orang timur. Di sini bagaimana dia mempunyai dengan menggunakan petunjuk bintang itu, ya, boleh dikatakan mereka adalah ahli perbintangan. Dan kita lihat juga orang Majus dari timur ini, dia adalah orang-orang yang suka membaca kitab para nabi, ya, suka membaca kitab para nabi dan menyelidikinya. Jadi orang-orang timur Israel boleh dikatakan orang-orang yang memperhatikan sekali dengan para nabi, ya, dengan kitab para nabi. Dan mungkin ada juga ahli-ahli yang dari timur, ya, selain orang-orang Majus ini yang datang untuk memberikan persembahan kepada Yesus Kristus yang baru lahir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mendapat keterangan terlalu banyak apakah mereka orang-orang yang kaya, mereka orang-orang yang berada, ataukah mereka orang-orang yang berpendidikan, ataukah mereka orang-orang ahli dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang setia dengan kitab para nabi. Mereka percaya dengan kitab para nabi, sehingga ketika muncul bintang ini dan mereka membaca akan kitab para nabi, mereka melihat bahwa di barat akan ada seorang raja itu lahir. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini? Orang-orang Majus ini mereka mempersiapkan diri dengan begitu rupa. Ada berbagai macam yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Salah satu yang menonjol yang dipersiapkan oleh mereka adalah hadiah. Hadiah dipersiapkan oleh orang Majus ini. Ada hadiah apa saja di sini? Ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya dan sujud menyembah. Ya. Mereka membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan dan mur. Emas, kemenyan dan mur yang dibawa oleh orang-orang Majus itu dan diberikan kepada Yesus Kristus itu dengan cuma-cuma. Diberikan dengan cuma-cuma. Emas, kemenyan dan mur pada waktu itu adalah sesuatu barang yang sangat berharga. Nilainya sangat besar pada waktu itu. Dan orang Majus membawa itu untuk Yesus Kristus yang baru lahir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat juga bagaimana orang Majus menyampaikan kebenaran tentang seorang raja itu kepada Herodes. Artinya orang Majus adalah orang yang jujur. Orang yang tidak menutupi akan kebenaran itu kepada semua orang. Salah satunya adalah di sini dalam nas ini, ketika orang Majus ini masuk dalam kerajaan Herodes dan dia tidak takut sedikit pun, tapi dia menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan apa yang pernah dia baca di dalam kitab para nabi, yaitu akan lahir seorang raja. Apakah dia lahir di sini? Dan dia menyampaikan dengan begitu tepatnya sampai Herodes apakah benar ini?
apakah benar ini sesungguh terjadi, akan lahir seorang raja, sedangkan saya adalah raja, istri saya tidak. Istri saya tidak hamil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya orang Majus ini keluar dan mencari di mana sesungguhnya raja itu yang akan lahir itu. Dan ketika dia keluar dan bintang itu sudah mendahului orang Majus ini, dan tepat di mana bintang itu ada di atas bayi yang baru lahir itu, dan dia masuk mendapatkan Yesus Kristus ada di dalam pangkuan Maria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang orang Majus dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Ada pengorbanan? Iya. Ada ada kerja keras di dalam berpikir. Ada kesetiaan di dalam diri orang Majus. Orang Majus membaca kitab para nabi sehingga dapat mengerti akan Yesus Kristus yang akan lahir. Dan mereka tidak hanya mengerti, tetapi mereka pergi mencari dan memberikan persembahan itu kepada Yesus Kristus. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengetahui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak hanya cukup dalam pengertian, di dalam pikiran. Kita tidak cukup hanya mengerti, tahu, ya. Tapi kita harus setia. Kita harus mau untuk berkorban untuk kelahiran sang raja itu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus atau dalam menyambut Natal, saya ingin mengajak kita semua, apakah kita menjadi seperti orang Majus yang setia membaca Alkitab? Kalau zaman sekarang, kalau zaman dahulu mungkin membaca kitab para nabi, ya, Taurat dan lain sebagainya. Apakah kita juga setia untuk membaca Alkitab sehingga kita dapat mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Penting sekali untuk kita mengetahui, kita membaca Alkitab dengan tekun untuk mengerti untuk apa saya itu dipanggil menjadi orang percaya. Jadi menjadi orang percaya tidak hanya beribadah pada hari Minggu dan lain sebagainya, tetapi lebih ke dalam adalah harus dapat memperbaharui kehidupan kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi menjadi orang percaya tidak hanya cukup pergi ke gereja, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi harus mengerti benar-benar tentang kitab, isi Alkitab, tentang mengapa Yesus datang ke dunia ini. Dan kita harus sampaikan juga kepada orang lain. Lalu dalam bentuk memberi, apa yang dapat kita beri kepada Tuhan setelah kita percaya? Bentuknya mungkin bermacam-macam, ya. Bisa kita memberi harta. Bisa juga kita memberi waktu. Bisa juga kita memberi keahlian. Bisa juga kita memberi apa yang dibutuhkan dalam suatu pelayanan. Kita mendukung suatu pelayanan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Natal ini, tahun ini, saya ingin mengajak sebagaimana orang Majus. Mengertilah akan firman Tuhan. Selidikilah akan firman Tuhan. Dan ekspresikan dengan memberikan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tapi memberi yang paling awal yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah dari dalam hatimu. Hatimu harus mengerti, pikiranmu harus sungguh-sungguh mengerti mengapa saya memberi. Jangan sampai kita memberi sesuatu bentuk apapun itu hanya karena mengikuti orang lain. Secara pribadi kita harus betul-betul mengerti, memahami mengapa kita memberi. Sehingga di saat kita memberi dengan hati, memberi dengan pikiran, tentunya akan ada yang namanya sukacita, akan ada yang namanya antusias untuk memberi itu kepada gereja, memberi kepada kelompok, memberi kepada tim pelayan, atau memberi kepada kegiatan-kegiatan pelayanan. Jadi harus diawali dari hati terlebih dahulu. Demikian juga seperti orang Majus, saudara yang dikasih Tuhan. Mereka mengawali bukan karena mereka punya hubungan darah sehingga mereka pergi ke barat untuk mencari, tetapi karena mereka punya hati untuk membaca Alkitab. Mereka mengerti, lalu mereka melakukan, mereka memberi. Jadi dasarnya adalah bangunlah hati kita sendiri, pikiran kita, sehingga kita boleh pergi untuk menjadi pelayan seperti orang Majus ini. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, Herodes. Siapakah Herodes? Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Herodes adalah seorang raja yang layak untuk disembah, ya. Herodes adalah seorang raja yang layak untuk disembah. Herodes adalah sebagai raja yang kelihatan dan kekuasaannya itu nampak bahwa ini loh seorang raja, dan dia layak untuk menerima hormat, dia layak untuk menerima penyembahan. Tetapi kita lihat Raja Herodes tidak suka membaca kitab para nabi. Dia tidak mengerti di masa yang akan datang. Dia hanya mengerti apa yang ada di depan mata. Dia hanya melihat di sekeliling, rakyatku banyak, penghasilanku banyak. Ya. Raja Herodes hanya kelihatan dari seperti itunya. Yuk, terima kasih Mama Siti. Raja Herodes hanya kelihatan dari tampaknya, tetapi dia tidak tahu di masa yang akan datang dengan Herodes itu sendiri, dan juga tentang dunia dia tidak tahu. Bahkan kita melihat Herodes terkejut ketika mendengar bahwa akan ada seorang raja lahir di kerajaannya. Dia terkejut. Hah? Itu sungguh-sungguh terjadi? Dan itu ada dan tertulis di dalam kitab para nabi. Ini menunjukkan dia tidak suka membaca Alkitab. Dia tidak suka membaca kitab para nabi. Dan dia hanya fokus yang ada di depan. Dia fokus yang hanya ada di dalam dirinya, yang dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Sehingga Herodes tidak mengetahui akan masa yang akan datang, yaitu salah satunya tentang Mesias. Mereka tidak membaca kitab para nabi. Herodes mempunyai pemikiran juga yang tidak suci atau pemikiran yang picik. Ya. Sesungguhnya ketika mereka mengharap orang Majus dari timur kembali kepada dia, dan dia akan menemukan di mana anak itu, sebenarnya dia tidak untuk ikut menyembah, tapi akan menghalangi anak itu supaya tidak boleh tumbuh dewasa dan menjadi raja, menjadi saingan bagi Herodes. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Herodes memang kelihatan nampak. Herodes memang kelihatan mempunyai segalanya. Herodes memang mempunyai kedudukan.
Tetapi di hadapan Tuhan itu tidak menjadi jaminan bahwa itu adalah hal yang terbaik atau itu yang harus dicari. Mungkin orang-orang pada waktu itu tergila-gila dengan saya ingin menjadi bagian dari kerajaan Herodes, menjadi prajurit atau menjadi penguasa atau menjadi apapun di sekitar Herodes. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya itu adalah sementara, semu, tidak punya kekekalan. Hanya sementara, pemerintahan Herodes hanya sementara. Apa yang ada dalam Herodes pun itu sementara. Jadi, mengapa kita harus, lalu bagaimana Herodes hubungannya dengan kita sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya, apakah kita hanya perlu sesuatu yang nampak di depan mata kita? Itu perlu? Mungkin bisa kita perlu. Seperti berpakaian, kita punya tempat tinggal, kita punya kendaraan, kita memerlukan itu. Tapi jangan lupa saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan yang utama menjadi orang percaya. Apa yang nampak di hadapan kita itu bukan yang paling utama. Tetapi yang paling utama adalah hatimu. Kau punya hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu yang paling utama. Orang Majus dan Herodes sangat berbeda jauh, bertolak belakang. Orang Majus suka menyelidiki kitab para nabi, Raja Herodes tidak. Orang Majus tahu akan masa yang akan datang dengan melalui kitab para nabi. Herodes, apa yang terjadi? Ada kekaguman. Karena tidak membaca Alkitab, tidak pernah membaca kitab para nabi, mendengar, dan dia hanya peduli dengan apa yang di sekelilingnya. Bagaimana kita menjadi orang percaya? Apakah kita susah juga dengan apa yang terjadi sekeliling? Ada gempa di Cianjur, ada gempa susulan banyak sekali. Kemarin sore ada gempa lagi di Garut. Wah, kita menjadi pusing? No. Jangan sampai kita terpengaruh. Ingat firman Tuhan, bumi akan bergoncang berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Peganglah itu. Firman Tuhan itu, yang sudah itu pasti akan terjadi. Ya. Dunia bergoncang. Ya. Jadi kalau dunia bergoncang, kita tidak boleh ribut. Jangan takut. Karena itu sudah tertulis dalam Alkitab. Ya, paling kita bisa berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga kalau ada gempa ya keluar, bukan berarti kalau ada gempa aku pasti selamat, benar. Ya, kita harus menyelamatkan diri, tetapi bukan berarti harus panik, ya. Tuhan tidak mengasihi dengan keadaan gempa ini. Bukan juga. Tuhan bisa memakai gempa itu menyatakan kasih-Nya, bisa juga. Tuhan bisa memakai gempa itu menyatakan hukumannya, bisa juga. Gempa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya, bisa juga. Jadi sebagai orang percaya, ayo kita tetap berjalan. Percayalah dengan apa yang dikatakan kita para nabi. Sehingga kalau kita kembali kepada orang Majus tadi, kita itu dibangunnya dari dalam. Hati dan pikiran kita itu disiapkan dari dalam. Kalau kita sudah kokoh, sudah tahu apa yang terjadi di masa yang datang, kita akan duduk tenang. Oh, nanti akan ada penganiayaan. Oh, ya, itu ada dalam firman Tuhan. Nanti akan kasih menjadi dingin, orang satu dengan yang lainnya tidak respect. Oh, ternyata itu benar terjadi. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Nanti akan ada anak menganiaya orang tua. Oh, ini kok seperti tertulis dalam Alkitab? Ya, itu akan terjadi.
Jadi semakin kita mengerti firman Tuhan, kita akan semakin seperti melihat gambar zaman ini. Oh, ini benar terjadi dalam Alkitab. Jadi kita tidak menjadi, waduh ini bagaimana? Aduh, aku belum punya masa depan. Tetapi justru kita akan semakin menikmati. Oh, ada firman Tuhan yang tertulis. Kita katakan, haleluya. Terpujilah Allah yang berkuasa terhadap gempa bumi, atas tsunami, berkuasa terhadap gunung meletus, berkuasa atas cuaca yang panas, cuaca yang hujan. Justru akan membuat kita semakin memuji Tuhan kalau kita tahu isi Alkitab. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi seperti orang Majus yang suka akan membaca kitab para nabi, sehingga tahu di masa yang akan datang. Dan bukan seperti Raja Herodes yang tidak pernah mendengarkan kitab para nabi, sehingga dia tidak tahu, terkejut. Kita menjadi orang percaya mau seperti orang Majus atau seperti Raja Herodes? Seharusnya kita menjadi seperti orang Majus. Siap siap untuk mengiring Tuhan. Berbicara tentang kado tadi, ya, dalam kehidupan kita bukan masalah casing, tapi isinya. Seperti apapun saudara, kehidupan saudara, kaya miskin, besar kecil, tapi jika saudara mempunyai isi nilainya di hadapan Tuhan, itu sudah cukup. Berbobot. Kalau berbicara tentang kacang kecil, kacang besar, atau kacang yang isinya 5, kalau dalamnya masih kentos atau masih muda, mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah punya isi, dia bisa dikupas, bisa dikeringkan, dan bisa ditumbuhkan. Jadi mari melalui Natal ini, saya ingin mengajak kita, jadilah seperti orang Majus, dan jangan seperti Raja Herodes yang hanya nampak, tapi jadilah seperti orang Majus yang sungguh-sungguh tahu dalam hatinya itu dekat dengan Tuhan. Nikmati itu persekutuan dengan Tuhan, membaca kitab para nabi atau membaca Alkitab dan berdoa, dan percayalah firman Tuhan ini pasti akan terjadi semuanya. Tinggal kita mau merespeknya atau tidak. Saya yakin saudara akan dapat menikmati. Saya yakin dalam kehidupan sehari-hari saudara akan dapat melihat seperti saudara melihat film. Wah, ini terjadi. Wah, kitab Yesaya ini terjadi. Wah, kasih menjadi dingin, ini sungguh-sungguh terjadi. Luar biasa. Kita menikmati akan hal itu. Kesusahan dunia, kesusahan ekonomi, wah ini terjadi, itulah firman Tuhan. Dan gitu, mari kita nikmati itu terus. Amin saudara? Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan, karena melalui orang Majus kami diingatkan penting sekali untuk kami membaca Alkitab, membaca kitab para nabi. Penting sekali kami mengerti di masa yang akan datang, yaitu dengan membaca Alkitab. Sebagaimana orang Majus, dia tahu apa yang terjadi karena dia percaya akan firman itu, dan dia pergi membuktikan akan firman Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh terjadi, yaitu Yesus lahir, seorang raja lahir di Betlehem. Dan bagi Raja Herodes, dia tidak mengerti, dia kagum dengan hal itu, tetapi justru dia merasa tersaingi. Dia memang mempunyai segalanya, kekayaan, harta, kedudukan, tetapi tidak mempunyai pengertian akan masa depan itu. Tuhan, kami mau di dalam masa-masa ini, Natal ini, kami menjadi seperti orang Majus yang sungguh-sungguh dibangun dari dalam
mengerti tentang firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan oleh hidup kami. Dan jika kami mungkin masih seperti Herodes yang kelihatan di dalam tampak kami keren, kelihatan tampak mungkin kami fasih, kelihatan tampak mungkin kami berkemampuan, tetapi bagaimana dengan hati dan pikiran kami? Apakah kami sudah diperbaharui? Jika kami belum, Tuhan tolonglah, perbaharuilah hati kami, perbaharuilah pemikiran kami, perbaharuilah gaya hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh menggunakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan memandang ke depan bahwa Allah punya tujuan bagi kami. Jika kami punya kedudukan, jika kami punya harta, jika kami punya segalanya, itu bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Allah yang boleh kami dengar firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.